yang tidak hadir hari ini? Ada ya? Ya kita doakan semoga cepat sembuh, bisa ikut belajar seperti biasa. Sebelum Bapak mulai, Bapak minta ketua kelas untuk berdoa ya. Yang mungkin beragama lain silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Siap untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai juga kita absen dulu di sini kehadirannya. Tara Francisca, Lutfi Adelia, Amelia Alvei, Iris Emery, ya. Ini siapa? Anissa, Lutfi Aurelia, Zahra Miftah Hidana, Intan Utami, Tiara Puspita, Attawira, Exanesia Mustika, Sila Octavia Grenese. Sekarang materi minggu lalu ya, yaitu kita pernah bahas tentang virus ya. Masih ada yang ingat virus? Ya. Peranannya, jenisnya, kemudian cara pengembangannya, lihat ciri-ciri virusnya ya. Kemudian setelah itu kita sudah kita pelajari, kita lanjut ke bab yang baru ya, yaitu tentang bioteknologi konvensional. Nah, ini Bapak ada contoh. Apakah kalian pernah minum yogurt ya, kemudian mengkonsumsi tempe, kemudian ada lagi nata koko, ya pernah dengar ya? Itu menurut kalian itu dibuat dengan cara bagaimana? Fermentasi ya. Fermentasi itu kalau diartikan glukosa menjadi alkohol atau susu menjadi asam laktat dengan bantuan mikroorganisme atau jamur atau ragi, itu dibantu dengan seperti itu. Kemudian kalau kita pernah mendengar lagi ada istilah bayi tabung, pernah dengar? Ya. Itu gimana? Ya, itu misalnya ada satu keluarga yang tidak memiliki anak, itu dia berinisiatif untuk program bayi tabung. Ya, nanti kita bahas ya. Kemudian ada lagi hidroponik, pernah dengar ya? Ya. Kultur jaringan pernah dengar juga? Ya. Kultur menanam dari bagian tumbuhan, baik yang ujung daun atau ujung akar, yang masih memiliki sifat totipotensi. Totipotensi itu kemampuan untuk membelah diri secara cepat, regenerasi. Oke, kita sebelum mulai kita buat permainan dulu ya. Permainannya di LKPD kita ada, nanti kita bagi. Pertama nanti kita buat permainan setiap anak itu menerima lotre satu-satu. Nah, lotre itu nanti ada tertulis roti, keju, kecap. Nanti kita bedah, kita cari analisis, kita jelaskan apa itu isinya. Setiap anak boleh mengambil satu, ya, bebas. Waktu kemarin sudah bisa kelompok ya. Nah, nanti berdiskusi mengenai kelompoknya. Nah, ini bentar kerjanya. Sebelumnya juga nanti sebelum kita mulai, Bapak pengen melihat menggunakan handphone kalian. Anda tahu kan link materi kita, boleh nanti dibantu ya.
kelompok di sini. 4 aja nggak apa-apa. 4, 3. Ya. Ya. prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme menggunakan proses biokimia dan proses genetik alami. Bioteknologi konvensional menggunakan manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tubuh atau substansi dalam bidang lainnya. Kan tadi lebih banyak ke arah makanan, pertanian. Ini ada lagi, bisa dilihat nanti di gawai kalian ya, itu juga ada, bisa dicari ya. Bapak udah kasih LKPD-nya di situ ada. Atau bahan yang bersifat poros seperti Emerald pakai G, Emerald V-nya. Ini sudah habis ya. Jadi kita siap-siap untuk presentasi ke kelompok. Untuk penilaian nanti berdasarkan penampilan temannya kalian mandiri. Kalau bisa objektif, jujur, adil. Ya, karena jadi apa gitu ya. Kalau ada dendam ya. Silakan yang menjadi perwakilannya membacakan, terus gantian, misalnya yang satu juga yang satu. Oh iya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang bioteknologi konvensional, yaitu cuka, tape ketan, dan pembastaran. Oke, untuk cuka, pengertian dari cuka adalah larutan yang utamanya mengandung campuran 3 asam asetat dan air. Asam asetat ini dihasilkan dari fermentasi etanol oleh bakteri asam asetat tersebut. Mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan cuka adalah
dengan bantuan udara. Itu dari sumber ruang guru. Lanjut. Vinegar atau cuka dibuat melalui 2 tahapan fermentasi. Pertama, fermentasi alkohol, yaitu glukosa diubah menjadi alkohol oleh Saccharomyces. Pembasaran atau persilangan merupakan perkawinan antara 2 individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Pembasaran merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Tape ketan merupakan salah satu produk makanan. Ketan adalah Saccharomyces dan Tape terdiri dari 2 jenis, yaitu tape ketan dan tape singkong. Kita akan menjelaskan cara pembuatan tape ketan. Yang pertama, kita tentunya menyiapkan peralatannya seperti kompor gas atau busan. Nah, itu pertama yaitu beras ketan dicuci hingga bersih, lalu dimasak dengan api sedang, tidak terlalu panas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian langsung dituang ke dalam sebuah bukan seperti tampah besar, lalu ditunggu hingga dingin dan kemudian dimasukkan yaitu ragi. Untuk apa? Untuk membuat proses fermentasi. Lalu bisa juga ditambahkan dengan gula, tapi kebanyakan tidak ditambahkan dengan gula, hanya ragi saja. Nah, kemudian lalu langsung dibungkus dengan daun pisang. Dan biasanya setelah dibungkus ditutup, disimpan di wadah tertutup, dibungkus dengan daun keladi. Lumbu. Bahasa Inggrisnya apa, Pak? Bahasa Indonesianya. Padi jenisnya sama, cuma spesiesnya berbeda. Contohnya ada padi A dan padi B itu dilakukan pembasaran untuk membuat bibit-bibit unggul yang unggul. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Butuh berapa lama tape untuk mengetahui proses masaknya? Jadinya apa? Sedangkan ragi yang dibuat. Jadi semakin banyak kandungan ragi yang ditaruh itu, maka akan semakin cepat pemasakan dalam sebuah tape. Tetapi jika memang berlebihan, tape akan rusak dan tidak jadi. Biasanya tape kurang lebih antara 2 sampai 4 hari pemasakan. Nah, jika lebih dari itu, biasanya tape akan mengeluarkan air yang berupa seperti soda karena dia hasil dari fermentasi ragi tadi. Oke? Ada yang lagi? Bentuk namanya fermentasi. Fermentasi itu kalau diartikan mengubah glukosa atau gula, karbohidrat, contohnya ketan, singkong itu akan berubah menjadi alkohol. Kalau dia disimpan terlalu lama, malah alkoholnya semakin meningkat. Makanya kalau itu udah kecut dia biasanya. Dan untuk pematangan biasanya bisa dirasakan antara 2 sampai 3 hari atau 4 hari. Tergantung banyaknya itu. Tapi kalau kita banyak kasih lagi, tadi hasilnya akan buruk. Ya. Untuk penampilan teman-temannya, hasil karyanya dikasih nilai berapa? Coba dikasih. Adil jujur 90. Ya. Silakan dulu kembali. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bioteknologi konvensional. Jadi, pertama bisa dijelaskan oleh Mbak Yaya. Mbak Yaya.
Di sini kita ada cuka, yogurt, bioremediasi, pembakaran, dan kultur jaringan tumbuhan. Cuka, mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan cuka adalah Acetobacter. Bahan dasar pada proses pembuatan cuka adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi anaerob oleh ragi. Bakteri yang digunakan seperti Acetobacter dan Gluconobacter. Bakteri akan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgarius. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya susu akan terasa asam dan kental. Yang ketiga, bioremediasi. Bioremediasi adalah cabang dan ilmu bioteknologi yang memanfaatkan organisme hidup seperti mikroba dan bakteri dalam proses menghasilkan atau menghilangkan kontaminan, polutan, dan racun yang mencemari tanah, air, dan aspek lingkungannya. Mikroba yang meliputi bakteri dan... Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Yogurt. Nah, itu kan ada pengertian yogurt karena cara pembuatan yogurt, bagaimana kesalahan-kesalahan yang fatal jika pembuatan yogurt. Jadi pembuatan yogurt kan ada keberhasilan gitu kan. Nah, bagaimana cara keberhasilan itu biar bisa 100% jadi. Jadi caranya agar tidak gagal gimana? Tidak gagal itu yaitu peletakan bakteri Streptococcus thermophilus itu harus sesuai dengan kandungan susu yang kita buat yogurt itu. Harusnya seimbang. Jadi misalnya kalau bakterinya kelebihan itu bakal membuat yogurt itu lebih asam dari yang kita inginkan. Ada yang lain? Dari alat-alatnya mungkin ada itu nggak? Harus bersih. Kan harus steril. Sehingga tidak masuk Bakteri lain. Lanjut, ada yang mau tanya lagi? Tadi yang belakang itu apa? Ya. Ada bioremediasi. Ya, Bapak sedikit kupas ya. Bio itu adalah makhluk hidup, remediasi dari kata-kata remedial. Remedial itu kalau kita ulangan, perbaikan. Nah, kalau kita sakit berarti penyembuh. Nah, bioremediasi berarti penyembuhan atau perbaikan lingkungan oleh agen biologi. Siapa itu? Ada mikroorganisme, ada ganggang tadi, ada jamur. Jadi ada perairan yang tercemar dengan logam berat yang tidak bisa hidup ikan di dalamnya, dikasih itu perlakuan, dikasih mikroba untuk menetralisir atau mengikat logam-logam yang berbahaya tadi. Memang nggak 100% bersih, tapi setidaknya masih bisa untuk kehidupan yang lain. Sama kayak polusi udara nggak sih Pak? Ya, kalau polusi udara kan susah ditangkapnya, tapi kalau di perairan dikasih dengan perlakuan mikroorganisme. Kemudian untuk belum pernah dengar hidroponik ya, belum pernah dibahas tadi. Hidroponik kalau kita dengar kan biasanya teknik menanam tanaman nggak menggunakan media tanah lagi, menggunakan air yang disuntikan. ya. Kemudian ada lagi arang, ada lagi apa, spon ya, Spons yang basah. jadi medianya diganti, ada styrofoam digantung, ada juga batu bata. Jadi sifat-sifat tadi itu porus ya, berpori-pori, menyerap air. Jadi sehingga tumbuhan tersebut tidak kekurangan air. Kita tentukan nilainya dari kalian. Yang adil, nggak ada dendam. Apa berapa? 90. Oke. Jadi sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Bioteknologi. Nah, ada untung dan ruginya. Kalau zaman dulu nggak ada bioteknologi konvensional, kita kayaknya nggak bakal ketemu namanya yogurt yang kita pernah lihat ini. Nata de coco juga hasil dari bioteknologi. Ya, kecap. Kita nggak tahu nata de coco itu air kelapa yang dikasih mikroba, kemudian mikrobanya dimatikan. Kemudian ada lagi yang ada di tubuh kita, bakteri juga. Oke, sebelum Bapak tutup ada pertanyaan tadi. Sudah jelas? Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita nanti pertemuan minggu depan ya kita akan praktikum tentang bioteknologi konvensional. Seperti tadi misalnya membuat tape ketan, kemudian tape singkong yang pakai bahan dari tempe, jadi bisa dicari atau yang lain. Terus roti itu juga dengan pengembangnya kita nggak tahu loh. Ragi itu ternyata setelah orang kalau udah ngaduk roti ditutup terjadi namanya fermentasi. Fermentasi itu nanti kalau pas roti itu kena suhu tinggi dipanaskan, dia akan mengembang karena menghasilkan karbon dioksida. Sehingga kalau kita lihat potong roti itu dia ada berlubang-berlubang. Itulah dari gas karbon dioksida yang terkena suhu tinggi dia akan buka. Sehingga roti-roti yang dibuat oleh kita atau industri ini yang bukan. Sampai sini ya sudah jelas ya? Ya. Kemudian untuk minggu depan kita jangan lupa praktikum tentang bioteknologi konvensional. Nanti kita bisa memilih apa yang akan kita pilih. Sebelumnya Bapak akhiri.